Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Dan ketemu lagi di Kita Bisa Ya kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi pedagogik untuk tenaga pendidik ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi komen di bawah dan juga mengkritisi berbagai soal-soal yang sudah dibahas, karena memang banyak hal-hal yang saya kadang salah dalam menyampaikan karena memang ketika saya cari referensinya mungkin kurang tepat seperti itu ya. Jadi tapi teman-teman sudah banyak membantu, jadinya nanti teman-teman yang mungkin ketika saya salah menjelaskan, kalian bisa lihat di kolom komentar ini pembetulannya gitulah, intinya seperti itu. Dan juga buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Dan juga nanti kalian bisa like dan juga share ya ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Oke, langsung yang nomor 1. Jadi nomor 1 adalah tes yang dipergunakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ataupun dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu. Disebut dengan apa? A. Tes minat dan bakat. B. Tes prasyarat. C. Tes identifikasi karakteristik peserta didik. Atau D. Tes awal. Atau yang E. Tes kinerja. Ya, jawabannya adalah yang tes prasyarat, yang B ya. Jadi tes prasyarat itu adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu terpenuhi atau belum. Prasyarat ini itu meliputi prasyarat pengetahuan dan prasyarat keterampilan gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut nomor 2. Pak Guru Abrizam mengadakan konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi, baik akademik maupun non-akademik. Pak Guru Abrizam dalam hal ini sedang melakukan suatu apa? A. Teknik menentukan strategi pembelajaran. B. Teknik layanan konseling kepada peserta didik. C. Teknik menentukan media pembelajaran. D. Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik. Atau yang E. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Ya, jawabannya adalah yang E ya, teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Jadi, mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa dalam pengembangan program pembelajaran itu sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek yang diungkap dalam kegiatan ini bisa berupa bakat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, dan juga lain-lainnya. Hasil kegiatan mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa akan merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem instruksional yang sesuai untuk siswa. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, masalah heterogen siswa dalam kelas dapat diatasi setidak-tidaknya banyak dikurangi gitu ya teman-teman. Jadi di sini lebih banyak ke mengidentifikasi kemampuan awal di sini ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut, nomor 3. Ibu Guru Natifa mengajukan serangkaian pertanyaan kepada peserta didik yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya sehingga mereka siap menerima materi yang akan diajarkan. Apa yang dilakukan oleh Bu Guru Natifa tersebut dimaksudkan untuk memicu apa? A. Minat. B. Motivasi. C. Strategi kognitif. D. Pengalaman. Atau yang E. Retensi. Ya, jawabannya adalah yang E ya, retensi. Jadi, retensi adalah kemampuan untuk mengingat materi seperti konsep-konsep dan juga teorema-teorema yang telah dipelajari. Seperti ingatan, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh siswa dalam proses belajarnya, gitu teman-teman. Oke ya, bisa diterima ya. Oke, nomor 4 lanjut. Tes yang dilakukan untuk mendeteksi seberapa jauh peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran yang akan diikuti disebut dengan A. Kemampuan awal, tes kemampuan awal. B. Tes kompetensi. C. Tes individual. D. Tes awal. Atau E. Tes informal. Ini sorry ada typo di sini ya.
Ya, jawabannya adalah yang D ya, tes awal. Jadi tes awal adalah tes yang diselenggarakan sebelum pelajaran diberikan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa tentang bahan pelajaran yang akan diajarkan, gitu ya. Oke, nomor 5. Diagnosis kemampuan awal atau recognition of prior learning merupakan salah satu variabel penting dalam A. Evaluasi pembelajaran, B. Media pembelajaran, C. Karakteristik peserta didik, atau D. Menentukan desain pembelajaran, atau yang E. Strategi pembelajaran. Ya, jawabannya adalah yang D ya, menentukan desain pembelajaran. Jadi di sini dalam hal pentingnya mendiagnosis kemampuan awal ini, menurut Haris tahun 2000 halaman 1 itu juga mengemukakan bahwa diagnosis kemampuan awal atau recognition of prior learning merupakan salah satu variabel penting dalam penentuan desain dan proses pembelajaran. Nah, di sini adalah menentukan desain pembelajaran ya. Jadi di sini Haris itu mengemukakan bahwa mendiagnosis kemampuan awal ini adalah untuk menentukan desain pembelajaran dan juga proses pembelajarannya gitu teman-teman ya. Oke, nomor 6. Kemampuan awal pada dasarnya memiliki dua pengaruh signifikan terhadap peserta didik di mana pengaruh tersebut sangat penting ketika guru akan mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Salah satu pengaruh yang dimaksud adalah A. Mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru, B. Mengelaborasi kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, C. Mereduksi peserta didik dalam menggunakan struktur kognitif, C. Merecall pengetahuan baru, atau yang E. Menggabungkan pengetahuan lama dan sebelumnya. Ya, jawabannya adalah yang A ya, mengorganisasi informasi atau pengetahuan baru. Jadi, pengertian pengorganisasian informasi adalah teknik atau cara mengorganisasi dengan manajemen yang sudah disiapkan di dalam organisasi informasi agar tujuan organisasi informasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah disiapkan oleh pelaku organisasi tersebut ya, teman-teman gitu. Jadi di sini lebih mengorganisasi informasi ya atau pengetahuan baru seperti itu. Oke, lanjut nomor 7. Peran guru dalam pembelajaran dengan model problem based learning adalah sebagai A. Penentu, B. Pelatih, C. Sumber belajar, D. Pelaksana, atau E. Pembimbing. Peran guru ya. Ya, jawabannya adalah yang E ya, sebagai pembimbing. Jadi peran guru dalam model pembelajaran problem based learning ini adalah untuk memfasilitasi dan mensupport pembelajaran siswa, kemudian membimbing, kemudian memonitor proses belajar siswa. Oleh karena itu di antara jawaban A sampai E itu jawabannya adalah B, pembimbingnya. Oke. Bisa terima ya. Oke, nomor 8. Karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki oleh suatu model pembelajaran dibanding pendekatan pembelajaran. Ingat ya, model pembelajaran dibandingkan pendekatan pembelajaran adalah bahwa model pembelajaran itu A. Menjamin hasil pembelajaran, B. Memberi jaminan mutu pembelajaran, C. Menjelaskan daya tarik pembelajaran, D. Mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran, atau yang E. Menyatakan tujuan pembelajaran. Ya, jawabannya adalah yang D ya, memiliki sintak atau tahapan pembelajaran. Jadi model pembelajaran merupakan rangkaian satu kesatuan dari pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga teknik dan juga taktik pembelajaran. Jadi keseluruhan terdapat dalam model. Model pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir. Nah, jadi kata-kata dari awal sampai akhir itu adalah berkaitan dengan langkah-langkah ataupun tahapan pembelajaran ya. Jadi yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik berkaitan dengan tahap pembelajaran. Oleh karena itu jawabannya lebih ke D ya. Seperti itu. Oke, kalau yang bawah ini cuma tambahan aja sih, nggak terlalu nggak terlalu berperan lah intinya. Tapi yang di sini ya, di sini sudah ada penjelasannya secara jelas ya. Oke, nomor 9 ya, lanjut. Guru meminta peserta didik untuk memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang bisa diteladani. Hal ini untuk menstimulasi kecerdasan apa? A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Kinestetis, D. Visual spasial, atau E. Verbal linguistik.
Ya, jawabannya adalah yang A, ya intrapersonal. Jadi di sini kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, intra ya. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan juga melakukan disiplin diri ya. Jadi lebih ke dirinya sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 10, di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja, ya kan? Di sini ini kurang tanda petik 2 ya. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apa? A. Kinestetis, B. Logis matematis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Naturalis. Ya, jawabannya adalah yang E, naturalis ya. Jadi kenapa jawabannya ini? Kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence adalah kapasitas untuk mengenali dan mengelompokkan figur tertentu pada lingkungan fisik sekitar, misalnya binatang, tumbuhan, dan juga kondisi cuaca. Definisi lain dari kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Jadi di sini adalah dilarang menginjak rumput, ya kan? Mencoret-coret meja, itu kan berarti sama saja kita mengajarkan anak untuk menjaga lingkungan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, udah 10 soal. Ya, cukup sekian. Nanti lanjut di part 2. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga share kepada teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, ketemu lagi di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.